di Dusun Terangkil di wilayah Desa Temboro pun cukup sulit. Perjuangan demi perjuangan terus dilakukan oleh Mbah Haji Sidik di masa itu. Sepeninggalan Mbah Haji Sidik, perjuangan pesantren kemudian dilanjutkan oleh Kiai Mahmud Khalid Umar. Perjuangan untuk syiar Islam di Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro tidak hanya sampai di Kiai Haji Mahmud Khalid Umar saja. Perjuangan kemudian dilanjutkan oleh Romo Kiai Huzairoh Taifur Abdillah. Mulai dari sinilah, kemajuan demi kemajuan mulai dirasakan di Pondok Pesantren Al-Fatah dan masyarakat Desa Temboro tentunya. Semua berawal dari dibangunkannya jembatan untuk menghubung Dusun Temboro dan Dusun Terangkil di Desa Temboro. Dan dapat pemirsa ketahui, pada zaman itu, Dusun Terangkil hanyalah area persawahan dan perbukitan tandus. Jangankan untuk tempat berkehidupan, untuk mendapatkan mata air pun susah di masa itu. Tetapi Romo Kiai Huzairoh tetap bersikeras untuk mendirikan bangunan pondok pesantren di Dusun Tandus tersebut. Akhirnya, dengan keinginan dan itikaf baik dari Romo Kiai Haji Huzairoh inilah ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun demi tahun, area persawahan dan perbukitan seluas 20 hektar kini berubah menjadi wilayah pedesaan santri. Keberadaan Pondok Pesantren Al-Fatah di Dusun Temboro dan Terangkil di Desa Temboro ini tentunya juga berpengaruh pada kehidupan di masyarakatnya. Bagaimana tidak, Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro ini kini dihuni oleh lebih dari 1.800 santri, baik santriwan maupun santriwati. Dengan menggunakan konsep usaha dakwah, Romo Kiai Huzairoh berhasil menyatukan visi dan misi kehidupan masyarakat di pondok pesantren dan kehidupan masyarakat di luar pesantren. Romo Kiai Huzairoh berhasil menyatukan visi dan misi kehidupan masyarakat di pondok pesantren dan kehidupan masyarakat di luar pesantren. Ini terlihat di aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Temboro. Salah satunya adalah aktivitas di pasar pada pagi hari ini. Ya, baik pemirsa, dapat disaksikan kini kami berada di Pasar Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dan dapat disaksikan pula pemirsa, ini adalah aktivitas sehari-hari di Pasar Temboro. Dapat disaksikan pula ini adalah yang membedakan antara masyarakat di Desa Temboro dengan masyarakat di desa lain. Jadi dapat disaksikan ini adalah pakaian yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Temboro, yang wanita menggunakan jilbab serta cadar dan pria menggunakan jubah. Ini adalah yang membedakan antara masyarakat di sini dengan masyarakat lain. Dan dapat dikatakan pula sulit membedakan antara masyarakat serta santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Sulit dibedakan memang antara manakah santri dan manakah masyarakat biasa Desa Temboro. Pakaian yang digunakan pun mayoritas hampir sama. Dan uniknya, di masyarakat Temboro khususnya para pedagang di pasar, di setiap hari Kamis pagi, di sela waktu siang, mereka menyempatkan untuk mengadakan taklim bersama. Taklim memang sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat Temboro. Selain taklim, masyarakat Temboro juga membiasakan kegiatan sehari-hari yang lain, yang bersifat keagamaan seperti musyawarah pagi di masjid dan kegiatan silaturahmi ke setiap rumah di lingkungan sekitar di setiap sore hari. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Temboro ini adalah sebagai cara menjalankan dan mengamalkan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan bermasyarakat, seperti menyelesaikan suatu permasalahan kehidupan dengan cara bermusyawarah,
menyatukan satu kesamaan dengan taklim dan menjalin tali silaturahmi antar sesama muslim agar tetap menjaga ukhuwah Islamiyah atau persatuan Islam. Kegiatan jaulah umumi. Jaulah umumi bisa dijelaskan? Ya, silaturahmi kalau dalam bahasa ini silaturahmi. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang mengikuti sunnah Nabi. Barang siapa yang bersilaturahmi akan diberi umur panjang, berkah rezeki, diampuni dosa-dosanya. Jadi kita silaturahmi itu dalam rangka untuk mencari berkah dari Allah Ta'ala lewat hadis. Salah ya? Amin. Desa Temboro memang terkenal di kalangan masyarakat luas dengan keunikan pakaian yang dikenakan masyarakatnya. Dan semua ini juga dipengaruhi dengan keberadaan Pondok Pesantren Al-Fatah tentunya. Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro adalah satu-satunya pondok pesantren di Ekskarisidenan Madiun yang menggunakan konsep metode pembelajaran yang berbeda dengan pondok pesantren lainnya. Pesantren ini memiliki tujuan agar para santriwan dan santriwati menjadi muslim yang bertakwa, kokoh dalam beriman, dan terutama dapat berdakwah di masyarakat dalam tujuan syiar Islam. Pondok Pesantren Al-Fatah sering mengirimkan santrinya untuk bersyiar Islam di luar daerah, baik luar Jawa maupun luar negeri. Semua ini dilakukan untuk menguatkan iman para santri dalam menyiarkan agama Islam di dunia. Ini bukan alat Temboro. Tentunya ini kita hanya belajar dan fotokopi amalan. Selain memberangkatkan para santrinya untuk bersyiar Islam di luar negeri, Pondok Pesantren Al-Fatah juga mendidik para santriwan dan santriwati dari luar negeri seperti dari Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja, dan negara-negara lain yang serumpun dengan Indonesia. Kalau di sini itu suasana agama, ya. Karena susah sih dicarikan suasana agama seperti di sini. Karena di sini semua orang itu dikatakan bisa mengamal agama itu 100%. 100% ya. Merasa berbeda dengan di negeri Thailand? Ya, berbeda. Apa bedanya? Kalau di Thailand itu biasanya kalau di negara Thailand agama Buddha. Jadi suasana agama itu jadi agak kurang nggak seperti di sini. Di sini tuh biasanya orang Islam semua itu agamanya. Sebelum mondok di Temboro, antum mondok di mana? Pernah di Thailand. Kehidupan masyarakat desa Temboro selain menerapkan ajaran dan sunnah Rasul di kehidupan sehari-harinya, juga membiasakan dengan lantunan solawat untuk memuliakan manusia paling sempurna, Al-Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak usia remaja dan anak-anak di desa Temboro membiasakan mengisi kegiatan hari liburnya untuk belajar rebana dan bersolawat di masjid-masjid yang berada di desa Temboro. Selain masyarakat desa Temboro, santri pesantren Al-Fatah juga memiliki kegiatan rutin setiap Rabu malam, yaitu mengikuti acara sholawatan yang diselingi dengan atraksi-atraksi dari para santriwan.
Suasana damai, penuh keberkahan dan nikmat menjalankan ibadah Allah memang benar dirasakan bila berada di Desa Temboro. Seluruh masyarakat, baik dari santri pondok pesantren dan santri luar, saling bahu-membahu dalam berjuang bersama dalam mensiarkan dakwah Islam. Mensiarkan suatu ajaran agama tentunya tidak mudah. Perlu adanya proses pendekatan yang tepat, terutama melalui jalur pendidikan. Menuntut ilmu dan syiar Islam memang tidak memandang usia. Di Pondok Pesantren Al-Fatah sendiri juga terdapat kelas pembelajaran khusus untuk santri yang sudah tidak muda lagi, yang disebut dengan kelas amali. Awalnya kami mengenal di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro ini dulu sebelumnya tuh saya silaturahim dengan almarhum Kiai Usairon. Dan akhirnya setelah silaturahim, profesi kami sebagai wirausahawan, yaitu sebagai distributor Ishak, akhirnya saya mengenal ustadz-ustadz itu. Awalnya itu saya memang asing dengan Pondok Temboro ini. Sebenarnya sudah mengenal tapi asing. Tapi setelah saya mengenal ustadz, terus ada cerita pokoknya yang sangat menyentuh di hati. Akhirnya selang beberapa hari, hati saya ini ada niat untuk masuk di pondok sini di kelas khusus atau kelas amali. Karena yang pertama untuk mencari ilmu, yang kedua untuk meneguhkan iman. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada kami dan keluarga kami. Karena yang jelas sebelum di sini kan saya sebagai seorang pemberikan itu banyak dosa, sangat banyak dosa. Karena dulu tidak tahu apa yang namanya diperbankan, tidak tahu apa hukumnya gimana, nggak tahu. Setelah di sini, ya alhamdulillah kami merasakan nikmatnya kami di pondok sini. Dakwah dan usaha memakmurkan masjid memang menjadi moto utama kehidupan masyarakat di Desa Temboro. Dengan keberadaan Pondok Pesantren Al-Fatah yang sekarang ini dipimpin oleh Kiai Ubaidillah Akhor, Kiai Umar Fatullah dan Gus Yusuf Al-Bakhir, tentunya telah menjadi barometer masyarakat dan tumpuan harapan masyarakat Temboro agar tetap istiqomah dan terus berusaha untuk membantu mensejahterakan seluruh masyarakat Temboro, khususnya Pondok Pesantren Al-Fatah, agar tetap terus konsisten dalam pendirian utama yang sudah diajarkan oleh Kiai Huzairah almarhum, agar selalu rukun dalam bermasyarakat, dengan cara salah satunya menghidupkan masjid dan usaha dakwah. Sebenarnya Pondok Pesantren Al-Fatah, sebagaimana rata-rata pondok pesantren di Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya, ini tumbuh alami. Maksudnya itu memang betul-betul dari perkembangan masyarakat. Dimulai kalau di Temboro ini di zaman Mbah Haji Sidik yang makamnya di sebelah baratnya Masjid Pondok Putra sekarang. Itu beliau memulai pondok ini bukan dari mengajar kitab, tetapi dari berzikir. Beliau itu salah seorang murid dari Thariqah Naqsyabandiyah Kholidiyah. Pada tahun ya bangsanya 30-an 40-an lah itu. Santri ngaji seperti yang di pondok pesantren sekarang itu belum ada. Beliau zikir di Thariqah Naqsyabandiyah Kholidiyah itu di sana, di Mekah, di Jabal Abi Qubais. Pada waktu itu mursyid-mursyid Thariqah itu berada di sana di Jabal Abi Qubais di Mekah. Yang kemudian dihilangkan dengan gerakan Wahabi itu. Jadi sangat disesalkan bahwa dulu di sana itu menjadi pusat Thariqah, sekarang tidak ada lagi. Ada khonqoh, ada pusat rasul di sana.